Dira. Dira, tunggu Dira. Dira, tunggu. Tolong kamu jangan emosi seperti ini dong, ya. Kamu tuh harusnya tahu kalau aku emosi seperti itu, ya. Aku marah-marah sama kamu karena aku ingin mengingatkan kamu supaya kamu tidak terlena sama Juna itu. Tirta, aku kenal sama kamu tuh udah dari lama, Tir. Aku gak nyangka kamu bisa ngatain aku matre kayak gitu. Buat apa juga kan kamu ngebahas masalah hartanya Juna dan mobil Juna segala, buat apa? Dira, kamu harus tahu. Aku marah itu karena aku peduli sama kamu, Dir. Ya. Oke, sekarang gini aja. Aku marah itu karena aku marah pada diri aku sendiri. Karena aku terbatas, aku tidak memiliki segala, tidak seperti Juna itu. Maafin aku, Tirta. Aku baru sadar kalau tadi itu kamu marah-marah karena kamu cemburu sama Juna. Maafin aku betul-betul gak peka sama kamu. Tir, buat apa juga kan kamu ngebahas masalah Juna, mobilnya Juna segala, buat apa? Aku sama Juna itu gak ada hubungan apa-apa, Tirta. Karena aku udah pernah janji sama kamu. Suatu hari nanti kalau aku udah bisa membuka hatiku kembali, tempat itu akan buat kamu, Tir. Bukan laki-laki lain. Ya. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf kalau kata-kata aku nyakitin kamu. Gak apa-apa, Tirta. Aku sama Juna itu bisa berteman kayak sekarang karena kita sama-sama korban perasaan. Mungkin kamu gak bisa ngerti, Tir. Gimana rasanya gantungin perasaan ke seseorang tapi orang itu sulit untuk kita raih. Aku tahu perasaan itu. Aku tahu bagaimana rasanya berusaha meraih seseorang yang ada di hadapan kita, tapi tidak bisa. Iqbal! Kamu tuh gimana sih? Udah berapa kali sih kamu bohongin aku? Pertama, kamu bilang katanya Saskia udah mati, ternyata masih hidup. Yang kedua, Ajeng. Kamu bilang udah terbakar di rumah itu, ternyata masih hidup juga dan aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kamu tuh gimana sih kerjanya, Bal? Kamu jangan nyalahin aku terus dong. Aku juga nggak nyangka kalau Ajeng bisa lolos dari kejadian itu. Ah, ngomong aja kamu bisanya. Semua pekerjaan kamu gak ada yang bener ya, berantakan. Ngakunya cinta dan sayang sama aku, tapi mana kamu gak akan pernah bisa memberikan aku rasa aman. Sampai aku diceraikan sama Mas Willy, kita pisah. Elisa! Brengsek! Kok bisa jadi kacau kayak gini semuanya? Riri, ya, aku harus segera bekerja sama dengan Riri. Dia harus segera menyamar jadi Saskia dan masuk dalam keluarga Willy. Dengan begitu, dia bisa mengamankan posisi Elisa di keluarga Willy. Ya, gue bingung deh sama tawarannya Om Iqbal itu. Emang kenapa lo? Hah? Mau dijadiin bini kedua? Persimpenan? Udah, lo ambil aja. Lo minta apartemen yang gede sama uang bulanan yang banyak. Murahan banget dong gue kalau gitu. Ya, masalahnya nih, Om Iqbal itu minta Riri untuk nyamar jadi cewek yang katanya mirip banget sama Riri. Terus dia bakal kasih duit yang banyak. Aneh banget.
banget tuh kerjaan. Udah, nggak apa-apa. Mau dibilang mirip setan juga lu ambil aja. Yang penting duitnya banyak. Iya, ngomong lagi. Tapi nih tadi, Riri kasih persyaratan itu banyak banget ya. Riri nggak mau duit aja dong. Riri minta ini, itu. Malah dia kabur. Betul nggak? Gini, kalau urusan itu lo serahin sama gua. Ayah lo ini paling jago bikin orang nurut. Rik, gua kasih tawaran sama lo ya. Gue jadi manajer lo aja. Lo tinggal kerja gampang. Urusan duit ntar bagian lo tinggal gue bagi. Aji gile, objeknya kan gue, honor gue. Kenapa jadi ayah yang ngasih bagian ke gue? Nggak kebalik tuh. Bisa rugi yang ada kalau dia jadi manajernya. Gimana? Lo pakai diem. Gue tanya malah ngelamun. Gimana? Enggak deh ya. Masa Ayu jadi manajer Riri sih? Enggak lah. Ntar aja Riri pikir-pikir dulu tawaran Om Iqbal itu ya. Ya ampun Ri, lo tinggal ambil sayang, terapes lo, namanya rezeki. Lo lagian gue kasih tahu ya, tinggal gue jadi manajer pakai susah segala lo. Enggak. Ntar aja, ha? Pikir-pikir dulu. Bayar dulu, udah 7 kali. Minta sama bokap gue. Berani nggak lo? Pagi kan ya? Pagi. Gimana keadaan kamu hari ini? Biar saya periksa sebentar ya. Maaf. Boleh lihat kakinya? Ya. Pelan-pelan. Ya. Satu lagi. Pelan-pelan. Kaki dan tangan kamu sudah sembuh. Tinggal tunggu aja kamu dalam beberapa hari bisa dibuka perbannya. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Kania, sarapan dulu ya. Saya bantu. Terima kasih. Saya permisi dulu, Dok. Selamat pagi pemirsa di rumah. Breaking news pagi ini diawali dengan berita orang hilang. Dan saat ini telah bersama saya keluarga dari Saskia, yaitu Bapak Willy dan Oma Gina. Terima kasih. Ini foto anak saya, Saskia. Dia sudah hampir sebulan menghilang. Bagi siapa saja yang melihatnya, mohon menelpon di nomor telepon di bawah ini. Terima kasih. Oma Gina, apakah ada pesan kepada para pemirsa atau Saskia sendiri jika pada saat ini sedang menonton acara ini? Oma. Saskia. Apa? Cucu kesayangan Oma. Tolong cepat pulang. Oma sudah rindu sekali sama kamu, Nak. Dan kepada pemirsa semuanya, kalau ada yang melihat cucu saya Saskia dalam keadaan apapun, tolong telepon ke nomor yang sudah tercantum di sini. Itu Oma dan Papa aku. Marcel, aku gak tega banget melihat Papa dan Oma kayak gitu. Aku minta tolong sama kamu ya. Aku ada bikin surat kedua buat Oma. Tolong kamu kasih ke Oma aku. Elisa,
Mama aku emang jahat sama aku. Tapi aku nggak bisa selamanya ngumpet di sini. Tolongin aku. Kalau memang aku nggak bisa pergi dari sini, setidaknya mereka bisa jenguk aku ke sini. Oma dan papa aku sangat sayang sama aku. Aku yakin mereka nggak akan nyakitin aku. Saya permisi dulu. Surat apa itu? Kania lagi ya? Pak, tolong kembalikan, Pak. Pak! Aku udah gak sabar buat ngeliat muka aku lagi. Mudah-mudahan gak ada bekas codet yang mengerikan. Aku harus sabar. Tinggal besok aku udah gak kayak Mumi lagi. Pak, kita nggak bisa kayak gini terus, Pak. Ini nggak adil buat Kania. Marcel, justru ini nggak adil buat Papa. Kenapa kamu ingin melepaskan Kania yang sudah Papa dapatkan kembali? Pokoknya, Papa tidak mau Kania berhubungan lagi dengan keluarganya. Kamu tahu, surat dari Kania itu Papa sudah bakar. Dan yang kamu serahkan, amplop itu amplop kosong ke Willy. Dan sekarang, surat ini sudah nggak ada harganya lagi. Pak, Kania nggak bisa tinggal di sini terus. Dia punya keluarga. Tidak boleh. Kania harus tetap berada di sini. Kalau perlu, Papa akan buatkan berita bohong di koran. Supaya Kania percaya kalau bahaya besar mengintai dia apabila dia kembali ke rumahnya. Kania itu sudah bagian dari keluarga kita. Hanya kita berdua, Marcel. Kita berdua keluarganya Kania. Mereka tahu kalau aku takut pada mama yang mencoba membunuh aku. Dan mereka sengaja bikin aku tambah takut. Supaya mereka bisa nahan aku lebih lama di sini. Jahat. Aku nggak sangka dokter Yusuf jahat sekali. Papa, setiap kamu membicarakan Kania pergi dari sini, hati Papa terasa diremuk-remuk. Papa gak mau kehilangan Kania, anak Papa lagi. Aku ngerti perasaan Papa. Karena aku merasakan hal yang sama. Aku kehilangan cahaya dalam hidup aku. Ya
bener-bener gak nyangka. Aku gak nyangka Pak Yusuf sampai mau bikin berita bohong di koran. Cuma supaya aku gak pergi dari tempat ini. Dan Marcel, laki-laki lemah itu pasti dia akan nurutin kata-kata mertuanya. Gak nyangka. Aku pikir selama ini Pak Yusuf sama Marcel itu baik mau ngelindungin aku. Tapi ternyata mereka mau nyekap aku di sini selamanya, seumur hidup aku. Aku harus pergi dari sini. Sebahaya-bahayanya Mama, Oma sama Papa pasti bisa ngelindungin aku. Astaga, Marwan. Gimana ini? Astaga, gimana ini? Apa aku masuk lagi ke dalam ya? Lira. Juna? Ayo kita pergi dari sini. Jun, gak usah. Aku pulang sama Tirta aja gak apa-apa ya? Enggak, udah ayo cepet ayo. Aduh, ntar gak enak banget nih pasti sama Tirta.